Pemirsa Intens Investigasi, geger sidang yang seharusnya berjalan tertib di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu diketahui menjadi arena pertarungan panas yang menggegerkan publik. Perseteruan dua pengacara kondang yaitu Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution dalam pelaporan kasus hukum yang dilaporkan Hotman Paris seakan telah berubah menjadi panggung perang harga diri, gengsi, dan kekuatan hukum. Seperti diketahui pula, pasca kehebohan tersebut, keputusan mengejutkan juga datang dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di mana ia secara resmi melaporkan Rasman dan Firdaus ke Mabes Polri. Tak butuh waktu lama, kemarin Hotman Paris pun dihadirkan sebagai saksi utama dalam pelaporan yang dilayangkan PN Jakut tersebut. Mengetahui langkah ini, Rasman pun ternyata tak tinggal diam. Dengan suara lantangnya, ia menyatakan siap membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Bahkan terang-terangan menyebut Hotman Paris pengecut dan menantangnya berduel dimanapun dan kapanpun. Lantas, akankah perang hukum ini berujung kejutan besar? Akankah pula Hotman Paris juga menjawab tantangan yang diberikan Rasman? Dan lalu seperti apakah pula respon Rasman saat Hotman dijadikan saksi dalam kasus yang tengah membelitnya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Jakarta kembali diguncang Senin 18 Februari 2025 kemarin. Awan kelam seolah tiba-tiba memanas saat terjadi drama hukum antara Rasman Arif Nasution versus Hotman Paris. Seperti diketahui dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara bersama rekannya Firdaus Oiwobo ke Mabes Polri. Laporan ini merupakan buntut dari kekisruhan yang terjadi di ruang sidang. Bagaikan duel tanpa akhir, Hotman Paris kini kembali berduel lantaran Hotman hadir sebagai saksi atas kericuhan yang terjadi di persidangan. Dalam pernyataannya, Rasman mengungkapkan menerima fakta bahwa Hotman harus menjadi saksi. Namun menurutnya meski Hotman Paris telah dimintai keterangan sebagai saksi, semuanya masih perlu dikaji lebih dalam oleh penyidik dan pakar hukum. Dan mengenai apa yang terjadi di ruang sidang, Rasman pun juga masih tetap kekeh dengan pernyataannya bahwa apa yang dilakukannya adalah hanyalah bentuk protes dan bukan tindakan anarkis. Tidak ada satupun barang yang rusak dalam kekisruhan di pengadilan, sehingga bisa memperkuat argumentasi hukumnya. Lebih lanjut, Rasman juga menegaskan ia sudah meminta maaf secara resmi atas insiden yang terjadi. Dan sebagai seorang profesional, ia telah merendahkan dirinya untuk meminta maaf. Namun jika tetap dianggap sebagai pelanggaran, ia mengaku tidak akan melawan. BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217, dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1, Rasman Nasution, 2, Firdaus, 3, yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Bukan saat ini sudah jadi saksi, memang beliau harus jadi saksi, Wak. Iya, pemeriksaan di... Iya, enggak apa-apa. Itu kan ranah yang berbeda ya, permohonan maaf beda, kasus Hotman dengan saya beda, kasus laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara beda. Nah, nanti biar didalami oleh penyidik, nanti juga akan didalami oleh para pakar-pakar, dan biar dinilai gitu. Jadi saya ingin ya. Jadi saya minta kalau ngomongin Hotman panas banget. Kalau persoalan Iya. saya
dan tim ya, kami itu kan dan kawan-kawan ya, apa yang kami lakukan itu adalah sebuah upaya sikap protes yang dalam pikiran kami itu adalah constitutional complaint, karena tidak ada barang yang dirusak di situ. Nah, begitu juga dengan misalnya posisi dari Nikita Mirzani melempar mic, lempar kertas, tidak dikenai, dan yang lain-lain. Artinya bahwa kita semua ingin melakukan perbaikan hukum. Kita tidak ingin ada benturan. Kalau kita mau benturan, pasti ada yang kita senggol badannya. Enggak, justru saya yang terdorong. Maka dengan tulus ikhlas kita datang minta maaf. Nah, jadi silakan. Nah, Hotman bilang akan jadi ini, akan jadi itu. Silakan. Tapi satu yang kalian ingat. Kalau tindakan kami di pengadilan berimplikasi hukum bagi kami sebagai seorang lawyer profesional telah meminta maaf dengan resmi, terus dianggap juga sebuah pelanggaran, biar aja nggak apa-apa. Dan masih melanjutkan ketegangan yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara lalu, ketegangan di antara mereka memang belum juga mereda. Seakan menantang kembali untuk duel terbuka, Rasman menegaskan ia tidak akan takut menghadapi pengacara senior yang dikenal sering mengenakan berlian di jari-jarinya tersebut. Dan menurutnya, dimanapun dan kapanpun Hotman siap, ia akan mengungkap semua fakta dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus yang tengah membelitnya ini. Rasman juga membedakan dua kasus yang kini membelitnya tersebut. Ia mengklaim bahwa urusan dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi bisa saja membuatnya tunduk dan meminta maaf sebagai seorang gentleman. Tapi tidak halnya dengan urusannya bersama Hotman Paris. Tak berhenti sampai di situ, Rasman juga kembali membuat pernyataan yang mencengangkan, di mana ia menyebut apa yang ia lakukan di dalam persidangan adalah bagian dari upaya memperbaiki hukum di Indonesia. Dan kami, kalau itu terfaktakan, kami akan terima. Tapi kalau Hotman, beda cerita, bos. Saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah di kasus Hotman. Dan kita akan buka-bukaan. Ingat itu, beda kasus ya. Ya. Dengan Hotman, saya yakin saya tidak akan tenggelam. Yang ada dia pengecut. Iya. Ya. Tapi kalau di kasus saya dengan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, itu hal yang berbeda. Ya, ya, ingat itu ya. Kalau untuk Hotman, dimanapun kau saya siap, dimanapun saya siap, dan saya akan buktikan bahwa saya tidak bersalah. Jadi di kasus ini hal yang berbeda. Jadi jangan dia pikir bergeser masalah, terus kami bermasalah hukum, beda cerita. Untuk Hotman, kapanpun saya tunggu dia dan tidak akan pernah gentar saya menghadapi kau. Iya. Dan apa yang kami lakukan kemarin itu adalah sebagai upaya untuk perbaikan hukum di Indonesia. Tapi kalau itu dinilai salah dan ternyata salah menurut organisasi kami, saya mesti samaan wa ta'at dan saya tunduk, saya patuh, saya lakukan. Makanya saya datang, itu orang yang gentle. Drama hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara semakin memanas. Seakan belum cukup dengan kegaduhan yang terjadi di ruang sidang, kini badai lebih besar sedang mengarah ke Rasman dan Firdaus Oiwobo. Laporan pidana dari Ketua Pengadilan Jakarta Utara telah resmi bergulir dan atensinya sangat tinggi. Hotman Paris dengan yakin menyatakan bahwa ini bukan lagi sekedar perseteruan pribadi, melainkan sebuah malapetaka hukum yang akan segera menjatuhkan Rasman dan Firdaus. Menurut Hotman, kejadian di ruang sidang yang dipenuhi teriakan dan aksi provokatif itu telah melampaui batas. Tidak hanya merusak wibawa pengadilan, tapi juga dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap institusi hukum. Kronologinya kan Anda sudah lihat begitu. Kan intinya begini, kan si Rasman menuduh sampai 11 kali posting di Instagramnya mengatakan saya itu penjahat, saya itu kelainan. Dan kalau sidang pertama, kedua kan sampai ketiga kan sidang terbuka kan. Tapi giliran saya sebagai saksi kan harus yang menjadi acara kan pembuktian apakah ada penjahat dan kelainan. Berarti kan itu terkait dengan asusila. Menurut undang-undang bahwa apabila materi persidangan adalah tentang asusila harus tertutup.
begitu hakim mengetok bahwa itu tertutup, dia marah-marah karena dia sudah bawa begitu banyak TikTok dan sebagainya. Dia mungkin mau pansos, mau fashion show di persidangan, padahal gue jauh lebih ganteng kan. Saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Tentu kedua, masyarakat tentu akan pasti menjauh, akan memakai pengacara. Orang memakai pengacara kan untuk menang, untuk membela diri, bukan untuk kalah. Kira-kira begitu. Hotman dalam pernyataannya juga membeberkan 3 malapetaka yang akan menjatuhkan Rasman dan Firdaus. Pertama, atas laporannya di mana Rasman kini sudah berstatus terdakwa, langkah pertama ini menurutnya semakin dekat menuju status tersangka. Belum lagi terkait Pengadilan Tinggi telah membekukan izin praktik Rasman dan Firdaus dengan restu langsung dari Mahkamah Agung, membuat keduanya tidak lagi bisa bersidang atau menangani klien. Dan yang paling menjadi pukulan telak adalah, menurut Hotman, Ketua Pengadilan Jakarta Utara juga akan kembali melaporkan keduanya dengan pasal pidana. Hotman Paris meyakini ini adalah jalan pintas menuju status tersangka. Lantas, akankah Rasman dan Firdaus mampu menyelamatkan diri atau justru ini akhir dari segalanya? Rasman akan menghadapi 3 hal. 1, sebagai terdakwa atas laporan yang saya buat, ya. Kedua, dibekukan surat izinnya Rasman dan Firdaus oleh Pengadilan Tinggi atas restu pimpinan Mahkamah Agung sesuai dengan perkataan jubir dari Mahkamah Agung. Jubir Mahkamah Agung mengatakan apabila Anda tonton di media tidak boleh lagi bersidang. Yang ketiga ada laporan polisi dari Ketua Pengadilan Negeri yang juga pidana, dan ini sangat cepat atensinya. Saya yakin dalam waktu dekat Rasman dan Firdaus dan kawan-kawan akan jadi tersangka. Jadi ada 3 malapetaka yang mereka hadapi. Pesan khusus Pak Rasman agar tobat, kalau mau sukses seperti Hotman Paris, jangan nyinyir, jangan senggol orang, tapi berkaryalah seperti Hotman Paris yang kerja dari jam 3 subuh sampai malam, akhirnya mewakili ribuan para naga. Sementara itu kembali melanjutkan kehebohan perseteruan Hotman Paris versus Rasman. Di hari yang sama saat Hotman diperiksa, Rasman dan Firdaus juga mendatangi Mahkamah Agung. Lantas apa alasan dibalik kedatangan keduanya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Siapa sangka, setelah berbagai pernyataan panas dan aksi kontroversial di ruang sidang, Rasman dan Firdaus kini datang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan kepala tertunduk. Diperintahkan untuk meminta maaf secara langsung kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya ia mengumumkan permohonan maaf secara terbuka. Menurut Rasman, ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah khilafan dan bukan upaya untuk merendahkan institusi hukum di Indonesia. Sesuai dengan amanah dan perintah organisasi dari DPN Pradi Bersatu, dalam hal ini adalah perintah dari Dewan Etik yang telah dituangkan pada hari Jumat kemarin, di mana saya, Razman Arif Nasution, dengan Bapak Lecumanan SHMH Doktor, setelah diperiksa secara etik, dan kami diberi
teguran keras, begitu ya? Ya. Teguran keras, baik lisan dan tertulis. Yang kedua, saya dengan Pak Lecu diperintahkan untuk juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta jajaran-jajaran di bawahnya, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan jajaran-jajaran di bawahnya, dan Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan jajaran-jajaran di bawahnya beserta dengan Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sophia Tambunan, dan 2 anggota majelis serta pengadilan dan panitra Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menangani kasus kami, serta seluruh aparatur yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi kami tadi dengan Pak Lecu sudah menyerahkan surat resmi permohonan maaf. Mudah-mudahan dengan permohonan maaf ini akan disambut positif oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya. Apalagi tadi teman-teman berdiskusi ini menjelang Ramadan dan banyak tim hukum teman-teman juga. Ya, sogianya ini adalah perbuatan dari teman-teman dan kami semua yang itu kami lakukan sebagai manusia tempatnya salah dan khilaf. Dan karena ini adalah sebuah kekhilafan, kesalahan yang tentu tidak ada maksud untuk merendahkan satu lembaga dan atau penguasa, apalagi memfitnah atau mencemarkan. Ini surat permohonan maafnya sudah diserahkan tadi dan Saudara Rahmat yang ini. Kalau ini kami Feradi. Ya, nanti ini untuk ke PT Iya, dan ini KPR. permohonan maaf kami di Feradi sama Feradi. Ini langsung udah dengan tanda terimanya. Udah. Oke, hujan. Gimana bisa dibuka, Bang? Oke. Buka. Ya, ini sudah di berkas yang untuk KPM Udah Emang sudah dikasih. Saya sudah saksikan tadi Pradi WPI sudah menyerahkan. Saya kira nggak mungkin dong kita nggak sering datang sini. Oke? Siap, oke. Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Setali 3 uang dengan Rasman, Firdaus Oiwobo juga melakukan langkah serupa. Ia datang dengan membawa surat permohonan maaf dan berharap Mahkamah Agung memberi kesempatan kedua. Menurut Firdaus, semua manusia pasti pernah berbuat khilaf dan tak lepas dari dosa. Ia berharap permohonan maafnya dapat diterima oleh Mahkamah Agung dan pembukuan bas berita acara sidangnya bisa dicabut agar dirinya bisa kembali bersidang. Alhamdulillah hari ini surat dari 2 organisasi kami sudah masuk ya. Surat permohonan maaf yang pertama. Kami tidak bermaksud untuk membela diri, tapi permohonan maaf atas kekhilafan kami karena semua manusia tidak terlepas dari khilaf dan dosa. Jadi menjelang bulan puasa ini kami mengajukan surat permohonan maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Ketua Mahkamah Agung mau mendengarkan kami, mau memberikan ruang kepada kami untuk membenahi diri, ya, karena hukum juga kan kita tidak melanggar pidana mutlak kan gitu. Jadi ini hanya kekhilafan dan diberikan sanksi secara administratif ya melalui etik. Ya. Tetapi kalau kita mencari-cari kesalahan, prosesnya juga pun pemberhentian kami atau pembubaran kami juga keliru kan gitu. Tapi kita tidak mencari ke situ. Kami hanya meminta permohonan maaf kami diterima oleh Ketua Mahkamah Agung dan pembekuan berita acara sumpah kami bisa diterbitkan kembali dan bisa dicabut sehingga kami bisa bersidang kembali di persidangan. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, di mana Rasman dan Firdaus mendatangi Mahkamah Agung Republik Indonesia, setelahnya keduanya juga menyambangi tempat lain. Lantas, kemanakah Rasman dan Firdaus berlabuh? Apakah ini masih berkaitan dengan permintaan maaf mereka? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Setelah sebelumnya mendatangi Mahkamah Agung dan menyerahkan surat permohonan maaf, kini Rasman dan Firdaus melanjutkan ritual permohonan ampun mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mengaku sudah meminta maaf
Bahkan kepada seluruh jajaran yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kedatangan ini bukan hanya keinginan sendiri, melainkan juga atas perintah organisasi advokat yang sudah menilai mereka telah melanggar kode etik. Lantas, apakah ini pertanda baik untuk Rasman dan Firdaus? Bisakah keduanya dimaafkan? Atau hal ini justru membuat posisi mereka akan kian terpojok? Tadi kami telah menyerahkan surat permohonan maaf yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bapak Dr. Ibrahim Palino SMH, dan juga kepada Ibu Ketua Majelis Hakim, Ibu Sofia Tambunan, dan 2 anggota Majelis Panitra, dan seluruh jajaran yang ada di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, termasuk security, PAMDAL, dan lain-lain, staf. Ini adalah bukti bahwa kami itu taat, ya, taat azas, taat hukum. Perintah dari organisasi Dewan Etik telah menegur keras saya dengan Pak Lecu yang berakibat kepada diduga pelanggaran etik. Karena kami dianggap melakukan pelanggaran etik, maka kewajiban hukum bagi kami untuk kami datang. Dan tadi di Mahkamah Agung ternyata Saudara Rahmat dengan Bung Lecu sudah ke Pengadilan Tinggi juga. Nah, jadi kami berharap lewat kesempatan ini kita saling bermaaf-maafan. Banyak yang sudah beri masukan ke saya, itu kan laporan 335, 207, 217. Itu deliknya semuanya adalah perasaan terhina. Dirinya direndahkan. Nah, siogianya memang kita saling memaafkan. Tidak ada maksud kami menghina dan merendahkan lembaga, apalagi pribadi. Yang saya sampaikan adalah banyak hakim-hakim yang koruptor, terlibat suap. Banyak juga polisi, banyak juga KPK, banyak juga jaksa, banyak juga ke pengacara. Jadi kita memang melihatnya secara komprehensif. Setelah kami sampaikan, biarlah rakyat yang menilai. Dan salah satu penilaian itu datang dari organisasi kami. Dan kami dilihat dan dinilai telah melanggar etik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.